Di tanah ini, di bawah naungan langit Jawa yang kerap diselimuti kabut tipis di kaki gunung-gunung purba, waktu tidak pernah menjadi sekadar angka yang dingin. Ia bukan sekadar detak jarum yang berputar hampa di dinding rumah kayu atau deretan angka di atas kertas. Bagi manusia Jawa, waktu adalah entitas yang hidup. Ia bernafas dalam setiap hembusan angin yang menggoyahkan pucuk daun jati. Ia mengalir bersama arus sungai yang membawa doa ke muara, dan ia berbisik dalam kesunyian malam yang wingit. Masyarakat Jawa tidak hanya menghitung hari, mereka membaca pertanda. Ada hari yang diyakini membawa limpahan berkah setinggi gunung, namun ada pula hari yang datang sebagai peringatan, sebuah isyarat halus dari semesta agar manusia berhenti sejenak, mawas diri, dan menundukkan kepala. Di Jawa, waktu adalah kompas moral, spiritual, sekaligus pemandu langkah fisik. Ia tidak pernah netral, ia selalu membawa pesan. Namun, sejarah pernah mencatat sebuah titik balik yang krusial. Sebuah masa di mana identitas sebuah bangsa berada di persimpangan jalan yang menentukan. Di balik rumitnya hitungan penanggalan yang kita kenal sekarang, tersimpan sebuah keputusan besar dari seorang pemimpin visioner, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau adalah raja yang sadar bahwa sebuah peradaban tidak akan bisa melangkah jauh ke masa depan jika ia tercerabut dari akar masa lalunya. Namun ia juga paham bahwa membeku dalam masa lalu hanya akan membuat bangsanya tergilas oleh roda zaman yang baru. Maka lahirlah sebuah mahakarya yang sunyi namun perkasa, Kalender Jawa. Ini bukan sekadar alat untuk menandai pergantian bulan, melainkan sebuah jembatan peradaban. Sebuah teknologi batin yang diciptakan untuk menyatukan dua kutub yang berbeda, tradisi kuno yang berakar kuat pada bumi Nusantara, dan ajaran langit yang membawa cahaya baru dari tanah suci. Sultan Agung memutuskan bahwa Jawa tidak harus memilih antara menjadi Saka atau menjadi Hijriyah. Jawa bisa menjadi keduanya tanpa kehilangan satupun helai jati dirinya. Kisah ini akan membawa kita menelusuri lorong waktu, melihat bagaimana angka-angka dijalin menjadi doa, dan bagaimana seorang raja menggunakan kebijaksanaan, bukan pedang, untuk menyatukan hati rakyatnya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa berdaulat atas waktunya sendiri, sebuah rahasia yang masih berdenyut hingga hari ini. Selamat mengikuti perjalanan panjang ini, sebuah narasi tentang identitas, harmoni, dan rahasia di balik hari-hari yang kita jalani. Jika kisah ini membuat Anda melihat hari, pasaran, dan waktu dengan cara yang berbeda, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tekan tombol like sebagai tanda hormat pada kebijaksanaan leluhur. Subscribe agar tidak terputus dari kisah-kisah Nusantara yang jarang diungkap. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda selalu hadir di setiap perjalanan sejarah berikutnya. Tuliskan di kolom komentar, apakah Anda masih memegang hitungan hari Jawa dalam keputusan hidup, atau justru baru hari ini memahami maknanya? Mari kita rawat ingatan, karena bangsa yang berdaulat atas waktunya tak akan mudah kehilangan arah. Sebelum gema takbir bersahutan di antara pepohonan kelapa, dan sebelum aksara-aksara dari tanah Arab menyentuh batin masyarakatnya, Jawa adalah sebuah dunia yang diatur oleh keselarasan yang purba. Di masa itu, waktu tidak diukur dengan angka yang mengejar target, melainkan dengan detak jantung alam semesta. Penduduk Jawa kuno hidup dalam pelukan kalender Saka, sebuah sistem penanggalan yang dibawa dari tanah India, namun telah menyatu dan mendarah daging dengan tanah serta air Nusantara. Kalender Saka bukan sekedar catatan tentang hari yang berganti, ia adalah sebuah peta navigasi bagi jiwa. Mengikuti peredaran matahari, surya, dan bulan, Chandra, Saka memberikan panduan yang presisi bagi masyarakat agraris.
Setiap pergeseran bayangan pada tugu batu dan setiap perubahan posisi rasi bintang di langit malam bukan hanya menjadi tontonan, melainkan instruksi dari langit tentang kapan cangkul harus diayunkan dan kapan benih harus disebar. Bagi manusia Jawa kala itu, waktu adalah sebuah simfoni yang terdiri dari 3 pilar utama: gunung, sawah, dan kosmos. Gunung adalah paku bumi, poros diam yang menjadi rujukan ruang dan waktu. Di lereng-lerengnya yang subur, masyarakat memandang puncak-puncak itu sebagai tempat bersemayamlah para dewa, pemberi isyarat melalui kabut dan arah angin. Sementara itu, sawah adalah wujud nyata dari berjalannya waktu. Hijau padi yang mulai menguning adalah kalender yang paling jujur. Mereka mengenal pranata mangsa, sebuah kearifan lokal yang membaca musim, kapan hujan akan membasahi bumi, dan kapan kemarau akan menguji ketabahan hati. Di atas itu semua, terdapat kosmos. Langit malam di atas tanah Jawa adalah kitab raksasa yang terbuka. Pergerakan planet dan rasi bintang dianggap sebagai tarian kosmik yang menentukan nasib manusia. Hitungan saka menyelaraskan kehidupan di bumi dengan keteraturan di langit. Keharmonisan ini menciptakan sebuah keyakinan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian kecil yang harus tunduk pada iramanya. Menariknya, di masa ini, kalender bukanlah milik eksklusif raja-raja di dalam keraton yang megah. Waktu adalah milik bersama. Dari petani yang telanjang dada di pematang sawah hingga pendeta yang merapal doa di atas candi, semuanya menggunakan napas waktu yang sama. Raja dianggap sebagai penjaga keseimbangan waktu yang memastikan bahwa ritual kerajaan selaras dengan denyut alam. Jika kalender meleset, maka harmoni akan retak dan petaka bisa saja datang. Inilah masa keemasan di mana Jawa hidup dalam waktu yang bulat, sebuah siklus yang terus berputar, tenang, dan dapat diprediksi. Namun, sejarah tidak pernah tinggal diam. Di ufuk barat, sebuah angin baru mulai berhembus, membawa sebuah konsep waktu yang berbeda, sebuah kalender yang hanya mengikuti bulan tanpa kompromi dengan matahari. Saka yang tenang akan segera bertemu dengan Hijriyah yang dinamis. Dua irama waktu akan segera bertabrakan di tanah ini, menciptakan sebuah ketegangan yang menuntut lahirnya sebuah kebijaksanaan baru. Jawa sedang berada di ambang perubahan yang akan selamanya mengubah cara mereka melihat hari esok. Sejarah adalah aliran sungai yang tak pernah berhenti. Dan bagi tanah Jawa, arus itu membawa perubahan besar melalui pesisir-pesisirnya. Seiring dengan berlabuhnya kapal-kapal dagang dari tanah seberang, Islam masuk bukan sekadar sebagai keyakinan batin, melainkan sebagai sebuah peradaban lengkap yang membawa sistem nilai, hukum, hingga cara menghitung waktu. Inilah saat di mana kalender Hijriyah pertama kali menapakkan kakinya di tanah Jawa. Kalender Hijriyah adalah sistem yang berbeda sama sekali dengan apa yang telah dikenal selama berabad-abad. Ia adalah kalender bulan murni, Komariah. Ia tidak peduli pada bayang-bayang matahari atau pergantian musim tanam. Fokusnya adalah langit, mengikuti peredaran rembulan yang ramping untuk menentukan waktu-waktu suci. Kapan pintu langit dibuka melalui puasa Ramadan dan kapan kemenangan dirayakan di hari Idul Fitri. Bagi para ulama dan penyebar agama, Hijriyah adalah napas ibadah yang tidak bisa ditawar. Namun, di luar dinding-dinding pesantren dan serambi masjid, sebuah realitas lain masih berdenyut kencang. Rakyat jelata, para petani yang punggungnya dibakar matahari, masih menggantungkan hidup pada kalender Saka. Bagi mereka, waktu adalah urusan perut dan keberlangsungan hidup di bumi. Mereka tidak bisa menanam padi berdasarkan hitungan Hijriyah yang setiap tahunnya bergeser 11 hari lebih cepat dari siklus musim. Jika mereka meninggalkan Saka, mereka kehilangan kompas alam mereka. Jika mereka meninggalkan Hijriyah, mereka merasa jauh dari tuntunan Tuhan yang baru mereka peluk. Di titik inilah, Jawa mengalami kegamangan identitas yang sunyi. Terjadi sebuah tabrakan dua frekuensi waktu yang berbeda di satu tanah yang sama. Bayangkan sebuah desa di pedalaman Mataram pada abad ke-16.
Di satu sisi, suara beduk memanggil untuk menandai masuknya bulan baru Hijriah demi urusan batin. Di sisi lain, para sesepuh desa masih menghitung hari berdasarkan penanggalan Saka untuk menentukan kapan upacara bersih desa harus dilakukan agar panen tidak gagal. Dua waktu ini hidup berdampingan, berjalan beriringan, namun tidak pernah benar-benar bersalaman. Mereka seperti dua rel kereta yang sejajar, tetapi tak kunjung bertemu di satu titik temu. Masalah yang muncul bukan sekadar soal angka, melainkan soal kohesi sosial. Para ulama membawa kebenaran langit, sementara rakyat memegang teguh kearifan bumi. Jika ketegangan ini dibiarkan, sebuah perpecahan diam-diam akan tumbuh di akar rumput. Masyarakat akan terbelah antara menjadi Jawa yang kuno atau Muslim yang asing. Ada resiko besar bahwa Islam akan dianggap sebagai agama yang hanya milik kaum terpelajar di masjid, sementara budaya Jawa dianggap sebagai sisa-sisa masa lalu yang tak relevan lagi. Kesenjangan ini menciptakan sebuah ruang hampa yang berbahaya. Sebuah bangsa tidak bisa berdiri tegak jika detak jantung spiritualnya berbeda dengan deru napas kesehariannya. Harus ada seseorang yang cukup berani untuk menjahit robekan ini. Seseorang yang memiliki otoritas politik sekaligus kedalaman spiritual untuk berkata bahwa menjadi Jawa tidak berarti menolak Islam, dan menjadi Muslim tidak berarti menghapus kejawaan. Dua waktu ini sedang menunggu seorang dirijen yang mampu mengubah benturan dua nada menjadi sebuah simfoni yang harmonis. Dan di singgasana Mataram, sosok itu mulai memperhatikan gejala ini dengan seksama. Sultan Agung sedang menimbang sebuah keputusan yang nantinya akan mengguncang tatanan waktu di tanah Jawa selamanya. Di jantung Mataram, di tengah wangi dupa yang berpadu dengan semerbak melati, Sultan Agung Hanyokrokusumo duduk merenung. Sebagai penguasa terbesar yang pernah dimiliki tanah ini, ia memikul beban yang lebih berat daripada sekedar memperluas wilayah kekuasaan. Ia sedang menghadapi perang yang jauh lebih sunyi daripada dentuman meriam, perang identitas di dalam jiwa rakyatnya sendiri. Tahun itu menunjukkan angka 1633 dalam penanggalan Masehi, atau 1043 dalam hitungan Hijriah. Sultan Agung melihat sebuah kenyataan yang mengusik nuraninya. Di satu sisi, para ulama menuntut penggunaan kalender Hijriah agar perayaan Hari Besar Islam tidak meleset. Di sisi lain, rakyat jelata dan para petani masih sangat bergantung pada hitungan Saka untuk urusan hidup dan mati mereka di ladang. Dua sistem ini seringkali bertolak belakang, menciptakan kebingungan administratif sekaligus keretakan kultural. Sultan Agung bukan tipe pemimpin yang memaksakan kehendak dengan pedang jika akal budi masih bisa berbicara. Ia melihat masalah ini bukan sebagai konflik yang harus dimenangkan salah satunya, melainkan sebagai sebuah peluang untuk menciptakan harmoni baru. Ia memahami bahwa jika ia memaksakan Hijriah sepenuhnya, rakyat akan merasa kehilangan akar Jawanya. Namun, jika ia tetap pada Saka, integrasi Islam ke dalam nafas kehidupan Jawa akan terhambat. Maka, pada tahun 1633 itu, Sang Sultan mengambil sebuah keputusan besar yang sangat halus, sebuah manuver kebudayaan yang jenius. Ia menitahkan sebuah perubahan radikal, namun tetap menghormati tradisi. Sultan Agung tidak menghapus angka tahun Saka yang saat itu telah mencapai angka 1555. Ia membiarkan angka itu tetap hidup, agar rakyat tidak merasa asing dengan sejarah mereka sendiri. Namun, ia mengubah sistem perhitungannya. Sejak saat itu, cara menghitung hari dan bulan tidak lagi mengikuti matahari seperti Saka lama, melainkan beralih mengikuti peredaran rembulan sebagaimana sistem Hijriah. Inilah saat di mana kalender Jawa Islam lahir. Angka tahunnya melanjutkan Saka, 1555, namun denyutnya mengikuti Hijriah. Keputusan ini adalah sebuah keputusan sunyi, karena ia dilakukan tanpa peperangan, tanpa paksaan, dan tanpa penghapusan identitas. Secara teknis, Sultan Agung melakukan sinkronisasi massal.
Ia menjahit dua kain yang berbeda menjadi satu jubah yang megah bagi peradaban Jawa. Dengan cara ini, para ulama senang karena waktu ibadah kini selaras dengan kalender negara dan rakyat pun tenang karena mereka tidak harus membuang angka tahun yang telah digunakan oleh leluhur mereka selama berabad-abad. Langkah ini membuktikan bahwa Sultan Agung bukan hanya seorang panglima perang, melainkan seorang arsitek jiwa. Ia tahu bahwa budaya tidak bisa diubah dengan cara dipatahkan. Ia hanya bisa diarahkan seperti aliran air. Dengan melahirkan kalender Jawa, ia memastikan bahwa Islam meresap ke dalam sumsum kebudayaan Jawa tanpa harus menghancurkan tulang belulangnya. Perubahan besar ini dimulai pada tanggal 1 Suro tahun 1555 Jawa. Sejak detik itu, Jawa tidak lagi sama. Ia telah menemukan sebuah cara unik untuk menjadi religius, sekaligus tetap berpegang teguh pada jati diri. Waktu tidak lagi memecah belah mereka. Waktu justru menjadi perekat yang menyatukan doa di masjid dengan keringat di sawah. Jika Sultan Agung telah memberikan kerangka besar bagi waktu di tanah Jawa, maka masyarakatnya mengisi setiap rongga waktu itu dengan sesuatu yang jauh lebih intim dan personal. Disinilah kalender berhenti menjadi sekedar angka di atas kertas kerajaan dan mulai masuk ke dalam denyut nadi kehidupan paling pribadi manusia. Inilah dunia weton. Dalam kosmologi Jawa, waktu tidak berjalan dalam garis lurus yang membosankan. Ia adalah sebuah anyaman. Ada dua benang utama yang saling menjalin. Siklus 7 hari yang berasal dari pengaruh universal, Senin hingga Minggu, dan siklus 5 hari asli Jawa yang disebut dengan pasaran. Kelima hari pasaran itu, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon bukanlah nama tanpa makna. Mereka adalah simbol dari arah mata angin, warna, dan karakter elemen dasar manusia. Legi yang manis di arah timur, Pahing yang membara di selatan, Pon yang kuning keemasan di barat, Wage yang hitam pekat di utara, hingga Kliwon yang menjadi poros spiritual di tengah. Ketika 7 hari umum bertemu dengan 5 hari pasaran, mereka menciptakan sebuah siklus unik berjumlah 35 hari yang disebut dengan satu selapanan. Disinilah keajaiban itu terjadi. Setiap manusia yang lahir ke bumi Jawa tidak hanya membawa tanggal, tapi ia membawa weton. Ia lahir pada perpaduan spesifik antara hari dan pasaran yang diyakini menentukan irama batinnya. Namun, jangan salah sangka, bagi orang Jawa yang bijak, weton bukanlah alat ramal untuk memastikan nasib secara fatalistik. Weton adalah sebuah peta jalan untuk mengenali diri sendiri. Weton adalah cara manusia Jawa untuk berdialog dengan semesta. Dengan mengetahui wetonnya, seseorang diajak untuk niteni, mengamati dan menandai kapan energinya sedang memuncak dan kapan ia harus menarik diri untuk bermati raga atau prihatin. Ia adalah sebuah pengingat bahwa hidup memiliki pasang surutnya sendiri, seperti bulan yang kadang purnama dan kadang menghilang. Dalam siklus 35 hari ini, seorang anak akan dirayakan setiap kali hari lahirnya kembali bertemu. Hari Selapanan. Ini bukan pesta pora, melainkan momen refleksi bagi orang tua dan si anak untuk menyelaraskan kembali langkah mereka dengan irama kosmos. Kalender Jawa melalui weton menyajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup semaunya sendiri. Ada frekuensi alam yang harus dihormati. Jika seseorang memaksakan kehendak pada hari yang berat baginya, ia mungkin akan tersandung. Bukan karena harinya jahat, tapi karena ia sedang berjalan melawan arus energinya sendiri. Disinilah kalender berubah menjadi sebuah kebudayaan yang hidup, bukan sekedar alat hitung. Ia menjadi panduan untuk memulai pembangunan rumah, memulai perjalanan jauh, hingga menyatukan dua insan dalam pernikahan. Semuanya dilakukan demi satu tujuan besar, memayu hayuning bawana, menjaga keindahan dan keselamatan dunia. Weton membuktikan bahwa di Jawa, waktu adalah identitas. Ia melekat pada nama, ia tertanam dalam doa, dan ia menentukan bagaimana seseorang memandang dirinya di hadapan Sang Pencipta. Waktu tidak lagi berada di luar sana, menggantung di langit atau di dinding keraton. Waktu ada di dalam sini, di dalam jiwa setiap manusia yang menyadari bahwa setiap tarikan napasnya adalah bagian dari hitungan besar alam semesta yang tak pernah salah. Di belahan dunia lain,
Pergantian tahun seringkali disambut dengan gegap gempita, dentum kembang api yang memecah langit, dan sorak-sorai yang merayakan masa depan. Namun di tanah Jawa, ketika kalender Jawa menyentuh angka pertama di bulan pertama, suasana yang tercipta justru sebaliknya. Langit Jawa mendadak menjadi teduh, dan bumi seolah menahan napas dalam sebuah ritual kolektif yang penuh hikmat. Inilah bulan Suro. Satu Suro yang secara astronomis dan spiritual bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah bukanlah waktu untuk berpesta. Ia adalah ambang pintu menuju kesunyian. Bagi manusia Jawa, tahun baru adalah momen untuk pulang ke dalam diri sendiri. Jika bulan-bulan lainnya dipakai untuk mengejar dunia, maka Suro adalah jeda untuk merenungi batin. Dalam tradisi Jawa, malam 1 Suro seringkali dilewati dengan laku tirakat. Di Yogyakarta dan Surakarta, ribuan orang berjalan kaki dalam keheningan yang mencekam, melakukan ritual tapa bisu, mengelilingi benteng keraton tanpa sepatah kata pun terucap dari bibir mereka. Mengapa diam? Karena dalam filosofi Jawa, kata-kata seringkali menjadi tempat persembunyian ego dan kesombongan. Dengan berdiam diri, manusia dipaksa untuk mendengarkan suara yang lebih jujur, suara hati nurani dan bisikan Tuhan. Suro adalah waktu untuk menundukkan ego. Segala pencapaian di tahun yang lalu ditanggalkan sejenak di depan pintu. Ini adalah waktu untuk membersihkan batin, sebagaimana pusaka-pusaka keraton dikeluarkan untuk dibersihkan, jamasan. Namun, pembersihan pusaka hanyalah simbol dari tugas yang lebih besar, yaitu membersihkan pusaka di dalam diri, jiwa dan pikiran dari noda-noda keserakahan serta amarah. Keunikan filosofi Jawa terpancar paling terang pada sosok pemimpinnya. Di saat rakyatnya merunduk dalam doa, sang raja pun tidak berdiri tegak di atas singgasana. Dalam malam-malam Suro, sang penguasa justru menjadi yang paling rendah hati. Ia melakukan meditasi, menahan diri dari kenikmatan duniawi, dan menyatu dengan rakyatnya dalam keprihatinan. Ada sebuah pesan moral yang mendalam di sini. Yang paling berkuasa justru harus yang paling mampu menunduk. Kekuasaan bukan alat untuk menindas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta dalam kesunyian yang paling jujur. Tahun Baru Jawa mengajarkan kita bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari hiruk-pikuk di luar, melainkan dari kedamaian di dalam. Ia mengingatkan kita untuk kembali mengenali siapa diri kita sebenarnya di hadapan semesta, bahwa kita hanyalah butiran debu dalam putaran waktu yang agung. Maka, ketika bulan Suro tiba, Jawa tidak bertanya, akan menjadi apakah aku di tahun depan? Sebaliknya, ia bertanya dengan lembut ke dalam sanubarinya sendiri, sudahkah aku menjadi manusia yang bermanfaat, dan sejauh mana aku telah melupakan Tuhan dalam keriuhan hari-hariku? Inilah keindahan dari tahun yang sunyi, sebuah perayaan batin yang membuat setiap langkah di tahun yang baru menjadi lebih bermakna dan berhati-hati. Bagi dunia modern, angka adalah alat hitung yang dingin dan objektif. 1 ditambah 1 selalu 2, dan angka 7 hanyalah urutan setelah 6. Namun dalam semesta kalender Jawa, angka-angka melepaskan jubah netralitasnya. Mereka bukan sekadar simbol kuantitas, melainkan bahasa sandi yang ditinggalkan leluhur untuk berkomunikasi dengan anak cucunya. Di Jawa, setiap angka memiliki beban filosofis. Setiap hitungan mengandung pesan hidup, dan setiap siklus menyimpan rahasia tentang bagaimana semesta bekerja. Mari kita bedah anatomi waktu Jawa melalui angka-angkanya yang sakral. Pertama, kita bertemu dengan angka 7. Ini adalah jumlah hari dalam satu pekan, Saptawara. Namun bagi orang Jawa, 7 atau pitu bukan sekadar urutan waktu. Ia melambangkan jagat atau alam semesta. Ada keyakinan tentang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lebih jauh lagi, kata pitu sering diasosiasikan dengan pitulungan atau pertolongan.
Dengan menghormati siklus 7 hari, manusia Jawa sebenarnya sedang menyelaraskan diri dengan perlindungan Sang Pencipta yang meliputi seluruh penjuru jagat raya. Lalu ada angka 5, inilah jumlah hari pasaran, Pancawara. Jika angka 7 adalah simbol alam semesta atau makrokosmos, maka angka 5 adalah simbol manusia atau mikrokosmos. Angka 5 merujuk pada sedulur papat limo pancer, 4 saudara gaib dan 1 diri kita sebagai pusatnya. Ia juga melambangkan panca indera yang harus dijaga. 5 hari pasaran adalah pengingat bahwa manusia hidup di tengah 4 penjuru mata angin, namun harus tetap tegak pada 1 poros batin yang suci. Kemudian perjalanan waktu membawa kita pada angka 12. 12 bulan dalam setahun bukan hanya soal rotasi rembulan, melainkan lambang dari putaran takdir. Setiap bulan memiliki rasa dan karakteristiknya sendiri, seperti tahap-tahap pertumbuhan manusia dari rahim hingga kembali ke tanah. 12 adalah angka kelengkapan, sebuah siklus yang memastikan bahwa setiap akhir akan membawa awal yang baru, dan setiap duka akan berujung pada suka jika kita sabar menanti putarannya. Namun, yang paling unik dari semua itu adalah siklus 8 windu. Kalender Jawa tidak berhenti pada hitungan tahun, ia melangkah lebih jauh ke dalam satuan windu atau siklus 8 tahun. Mengapa 8? Karena angka 8 menandai kesempurnaan zaman. Dalam pandangan Jawa, kehidupan tidak dinilai dari hari ke hari, melainkan dari windu ke windu. Setiap 8 tahun, posisi matahari, bulan, dan hari pasaran akan kembali bertemu pada titik koordinat yang mirip. Ini adalah momen evaluasi besar. Jika seseorang telah melewati beberapa windu, ia dianggap telah mencapai kematangan jiwa karena ia telah mencicipi semua rasa yang ditawarkan oleh putaran nasib. Angka-angka ini adalah bahasa simbol yang sangat kuat. Mereka mengajarkan bahwa hidup ini terukur, tidak ada yang kebetulan, dan segala sesuatu bergerak dalam keteraturan yang agung. Ketika seorang tetua Jawa menghitung hari, ia tidak sedang bermain dadu dengan nasib. Ia sedang membaca peta. Ia sedang melihat di mana posisinya dalam jagat raya, berapa banyak saudaranya yang ia jaga, dan di tahap mana takdirnya sedang berputar. Inilah sebabnya mengapa angka di Jawa tidak pernah bisu. Mereka bicara tentang harmoni. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik keriuhan dunia yang tampak kacau, ada sebuah hitungan yang sangat presisi. Sebuah hitungan yang memastikan bahwa selama kita masih mau menghitung dengan hati, kita tidak akan pernah benar-benar tersesat di dalam waktu. Dalam lembar sejarah, kekuasaan seringkali identik dengan tajamnya mata pedang atau gemuruh derap kaki kuda di medan perang. Namun, Sultan Agung Hanyokrokusumo mengajarkan dunia sebuah pelajaran berbeda, bahwa kekuasaan yang paling abadi tidak dibangun di atas reruntuhan kebudayaan lawan, melainkan di dalam ruang batin rakyatnya. Baginya, kalender Jawa bukan sekadar alat hitung hari, melainkan sebuah instrumen politik dan spiritual yang jenius. Sebuah senjata paling senyap yang pernah diciptakan oleh seorang raja. Sultan Agung memahami satu hukum alam yang fundamental. Budaya tidak bisa dihapus dengan paksaan. Jika ia mencoba menghancurkan tradisi Jawa yang sudah mengakar selama ribuan tahun demi memaksakan Islam secara kaku, ia hanya akan menciptakan luka dan perlawanan yang tak berkesudahan. Rakyat mungkin akan tunduk karena takut, namun hati mereka akan tetap berpaling. Maka, ia memilih jalan yang lebih sulit namun jauh lebih mulia, mengarahkan budaya. Dengan menyatukan angka tahun Saka dan sistem bulan Hijriah, Sultan Agung melakukan sebuah revolusi mental tanpa meneteskan setetes darah pun. Ia membuat Islam diterima oleh masyarakat Jawa tanpa rasa asing. Islam tidak lagi datang sebagai tamu dari padang pasir, melainkan hadir sebagai nafas baru dalam raga lama. Melalui kalender ini, tradisi-tradisi kuno seperti selamatan, pembersihan pusaka, dan ziarah
tidak dihapus, melainkan diberi muatan doa dan nilai-nilai keislaman. Langkah ini memiliki dampak politik yang sangat dalam. Dengan kalender baru ini, Sultan Agung berhasil mengukuhkan posisinya bukan hanya sebagai pemimpin politik yang menguasai wilayah, tetapi juga sebagai pemimpin batin atau Ulil Amri. Ia adalah poros yang menyatukan dua legitimasi. Ia adalah pewaris sah kejayaan Mataram Hindu-Buddha, sekaligus pemegang mandat penyebaran Islam di tanah Jawa. Kalender ini menjadi bukti bahwa di tangan Sang Sultan, Jawa tetaplah Jawa, namun kini ia berjalan di bawah cahaya iman yang baru. Bagi pihak kolonial yang mulai mengintip dari pesisir, persatuan batin yang diciptakan melalui kalender ini adalah sebuah teka-teki yang sulit dipecahkan. Bagaimana mungkin rakyat yang begitu beragam bisa memiliki ritme hidup yang begitu kompak? Jawabannya ada pada kesamaan waktu. Ketika seorang petani di dusun terpencil dan seorang bangsawan di dalam keraton sama-sama menandai tanggal 1 Suro sebagai hari untuk bersunyi diri, maka terciptalah sebuah ikatan kebangsaan yang tak terlihat namun sangat kuat. Kalender Jawa menjadi senjata yang bertahan lebih lama dari meriam-meriam VOC. Ia mengatur kapan rakyat harus berkumpul, kapan mereka harus berdoa, dan bagaimana mereka memandang hubungan antara raja, Tuhan, dan alam. Melalui angka-angka ini, Sultan Agung telah mengislamkan Jawa dengan cara yang sangat halus, sehingga hampir tak terasa sebagai perubahan, melainkan sebagai sebuah penyempurnaan. Inilah warisan kekuasaan yang sesungguhnya. Bukan tentang siapa yang paling banyak menaklukkan musuh, melainkan tentang siapa yang paling mampu menyatukan perpecahan dalam jiwa bangsanya. Sultan Agung membuktikan bahwa pemimpin sejati adalah ia yang mampu menjaga masa lalu tetap hidup, sambil membukakan pintu seluas-luasnya bagi masa depan yang lebih terang. Kalender Jawa adalah saksi bisu betapa kebijaksanaan jauh lebih perkasa daripada kekuatan fisik manapun. Berabad-abad telah berlalu sejak Sultan Agung menitahkan perubahan besar itu di bawah langit Mataram. Sejak saat itu, wajah tanah Jawa telah berubah berkali-kali. Kerajaan-kerajaan besar yang dulu tampak abadi telah runtuh dan menjadi puing-puing sejarah. Penjajah datang dan pergi dengan membawa hukum serta teknologi mereka sendiri. Hingga akhirnya, zaman modern menyapu dengan arus digital yang begitu deras, menggantikan suara lesung dengan deru mesin, dan menggantikan keheningan malam dengan cahaya lampu neon yang tak pernah padam. Namun, di tengah hiruk-pikuk perubahan yang tak terbendung itu, ada sesuatu yang tetap kokoh, tidak bergeming seperti gunung, dan tetap mengalir sunyi seperti mata air purba. Sesuatu itu adalah kalender Jawa. Hingga detik ini, kalender ciptaan Sultan Agung tersebut menolak untuk menjadi sekadar artefak di dalam museum atau catatan kaki di buku-buku sejarah yang berdebu. Ia masih hidup. Ia masih berdenyut di dalam rumah-rumah penduduk di pelosok desa, juga di apartemen-apartemen mewah di pusat kota. Ia masih dipercaya dan dijadikan sandaran ketika logika modern tak lagi mampu memberikan jawaban atas ketenangan batin. Lihatlah bagaimana masyarakat Jawa hari ini masih mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Mereka tidak hanya melihat ketersediaan gedung atau tanggal merah di kalender dinding, tetapi mereka kembali membuka primbon, menghitung neptu, dan mencocokkan weton. Bukan karena mereka anti-modernitas, melainkan karena mereka masih meyakini bahwa memulai sesuatu yang suci haruslah selaras dengan irama semesta. Di desa-desa, meski teknologi pertanian sudah canggih, para sesepuh masih menatap langit dan menghitung pranata mangsa. Di kota-kota, setiap malam 1 Suro, ribuan orang masih tumpah ruah dalam keheningan ritual, mencari keberkahan dalam pergantian tahun yang sunyi. Kalender Jawa telah membuktikan dirinya sebagai sebuah entitas yang tangguh menghadapi ujian zaman. Ia bertahan bukan karena ia dipaksakan oleh undang-undang atau kekuasaan militer, melainkan karena ia telah menyatu dengan sumsum kebudayaan masyarakatnya. Kebertahanan kalender ini membuktikan satu hal penting tentang hakikat kekuatan.
Yang paling kuat bukanlah yang paling keras memaksa, melainkan yang paling mampu menyatu. Jika kalender Jawa dulu dipaksakan dengan kekerasan, ia mungkin sudah lama lenyap bersama runtuhnya kekuasaan Mataram. Namun, karena ia lahir dari kebijaksanaan untuk merangkul, dari keinginan untuk mengharmonisasikan antara Islam, Jawa, dan alam, maka ia menjadi abadi. Ia menjadi bagian dari identitas yang tak bisa dipisahkan dari raga pemiliknya. Ia adalah warisan yang tak pernah mati karena ia tidak hanya mengatur angka, tetapi ia mengatur rasa. Ia memberikan keteraturan di tengah kekacauan dunia. Ia memberikan kepastian di tengah ketidakpastian nasib. Bagi orang Jawa, selama matahari masih terbit di timur dan bulan masih berubah rupa di langit malam, kalender Jawa akan terus menjadi kompas batin yang menuntun mereka pulang pada jati diri. Kita kini berdiri di akhir sebuah narasi panjang tentang waktu. Namun bagi kalender Jawa, setiap akhir hanyalah sebuah awal untuk putaran berikutnya. Ia tetap ada, terus menghitung, dan terus mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian kecil dari sebuah tarian kosmik yang sangat agung. Perjalanan kita menelusuri lorong waktu di tanah ini kini sampai pada muaranya. Setelah melintasi berabad-abad sejarah, mulai dari irama alam kalender Saka hingga keputusan jenius Sultan Agung di tahun 1633, kita akhirnya memahami satu hal. Kalender Jawa bukanlah soal perdebatan benar atau salah secara matematis. Ia bukan sekadar hitungan astronomi yang kaku, melainkan sebuah kesepakatan peradaban. Inilah mahakarya yang lahir dari kearifan untuk tidak memilih antara dua kutub yang berseberangan. Ia adalah sebuah jawaban cerdas atas tantangan zaman, sebuah cara agar Jawa tetap menjadi Jawa tanpa harus menolak kehadiran Islam dan tanpa perlu membuang kenangan akan masa lalu yang telah membentuk tulang belakang budayanya. Di dalam setiap angka tahun Jawa tersimpan DNA dari dua dunia yang berbeda yang kini telah melebur menjadi satu jiwa yang utuh. Melalui kalender ini, kita belajar bahwa sebuah bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mengatur waktunya sendiri. Bangsa yang tidak membiarkan detak jantung spiritualnya didikte oleh pengaruh asing tanpa filter, namun juga tidak menutup mata pada perubahan yang membawa kebaikan. Jawa telah membuktikan bahwa harmoni hanya bisa dicapai ketika kita berani menjembatani perbedaan, bukan dengan cara menghapusnya, melainkan dengan cara menyatukannya dalam satu irama yang selaras. Warisan Sultan Agung ini mengubah cara pandang kita terhadap waktu. Bagi dunia modern yang serba cepat, waktu adalah uang, sesuatu yang harus dihabiskan dan dikejar. Namun bagi manusia Jawa, waktu adalah rasa, sesuatu yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Kalender ini mengalihkan perhatian kita dari sekadar menghitung durasi menuju pemaknaan esensi. Itulah sebabnya, hingga hari ini, di sela-sela hiruk-pikuk teknologi dan kecanggihan zaman, orang Jawa tidak hanya berhenti pada pertanyaan sederhana, "Hari apa sekarang?" Pertanyaan itu mungkin cukup untuk menjawab urusan duniawi, janji pertemuan, atau tenggat pekerjaan. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, manusia Jawa akan selalu mengajukan pertanyaan yang lebih dalam, sebuah pertanyaan yang menghubungkan dirinya dengan Tuhan dan semesta. Ini hari apa bagi hidupku? Dalam pertanyaan itu terkandung doa, mawas diri, dan harapan. Ada kesadaran bahwa setiap hari membawa energinya sendiri, setiap tanggal membawa pesan rahasianya sendiri, dan setiap tarikan napas kita berada dalam hitungan agung Sang Maha Pencipta. Kalender Jawa adalah pengingat abadi bahwa waktu tidak pernah netral. Ia adalah cermin dari perjalanan jiwa kita. Dan selama kita masih mampu membaca tanda-tanda yang tersirat di antara hari-hari yang berganti, maka Jawa tidak akan pernah kehilangan arah. Ia akan terus melangkah, mengatur waktunya sendiri dalam sebuah tarian harmoni yang takkan pernah usai. Demikianlah kisah tentang asal-usul dan filosofi kalender Jawa.
Semoga narasi ini tidak hanya menjadi pengetahuan sejarah bagi Anda, tetapi juga menjadi pintu untuk lebih mengenali kearifan leluhur yang masih bergetar hingga hari ini.